Ada apa lagi hari ini? Wah, kayaknya kalau hari ini live mukanya happy semua, Jo. Sebenarnya indeksnya kalau hari ini terasa ramai gitu kan Hans. Hmm. Walaupun sebenarnya nggak ijo-ijo amat gitu secara indeks, tapi karena banyak saham-saham second liner yang mulai bergerak gitu. Bahkan yang tadinya mungkin diam, sekarang mulai gerak tuh. Nah, jadi rasanya harusnya teman-teman yang suka main di saham second liner itu akan lebih berasa senang hari ini. Ya, Jok, kita sambil tunggu eh, agak ramean kali Jok ya. Nah, anyway, ini sih kalau hari Rabu biasanya gua sendiri Jok lebih banyak bahas teknikal. Lalu kita bisa bicara, bisa combine lah. Nah, nanti apakah teknikalnya sesuai apa enggak? Tapi kalau kita highlight dari yang kemarin kita bicara, Jok, ada beberapa barang yang jalan ya. Tadi gua dapat message tuh, wah, untung kemarin ada Jogi sama kita tuh lagi bahas soal MDKA. MDKA-nya jalan ya. Nah, ini kemarin kan Ayo, udah selesai pom-pom barang lu, Jok. Jadi kira gantian hari ini. belum. Ini kan kita mengawal untuk nutup gap 3610. Ayo, itu Good, targetnya. good, good, good. Ya, ya, ya. Kan itu teori paling bodohan, paling gampang dan nutup gap gitu kan. Tahu-tahu Jogi kali ini jadi technical analyst loh. Caranya soal gap gitu. Bukan, tapi kan udah dihitung fundamennya dulu, ya kan. Jok, tadi pulang, gua mau tuker ini, Jok. Wow, rampok di mana itu? Rampok di mana? Nah, kebetulan nih, gua mau pulang tadi tahu-tahu di ininya lagi tutup jam 6 sampai jam 7. Nah, anyway, gua mau tahu nih, Jok, bicara soal makro dikit. Sebenarnya kalau kita bicara US dollar, ini arahnya kemana nih, Jok? Apakah bakal menguat atau bakal gimana? Dan dampaknya apa sih menurut lu, Jok? Kalau kemarin gue sempat lihat data kan beberapa current account defisit gitu ya, beberapa negara di ASEAN gitu kan, di compare tuh dia punya GDP. Sebenarnya lucunya kalau di compare ke Malaysia, Thailand dan lain-lain ada 10 negara lah gitu kira-kira. Cuman Indonesia satu-satunya yang plus gitu, sedangkan yang lain semua minus. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa secara makro kita punya ya ini apa neraca itu cukup bagus gitu. Nah itu satu hal. Tapi yang penting juga untuk menopang apakah kurs ini bisa menguat atau melemah, itu kan ada toolsnya cadangan devisa gitu kan. Itu juga bisa dipakai untuk inilah istilahnya menjaga kestabilan kurs itu kan. Nah cadangan devisa kita sebenarnya di angka ya around 130 miliar US dollar itu cukup tinggi lah kalau compare ke 10-20 tahun terakhir. Jadi sebenarnya kita punya banyak peluru if pun kalau kurs ini misalnya melemah rupiahnya. Jadi sekarang udah di 15 ribuan lebih gitu kan, belum 15.100, tapi menurut gua itu oke, biasanya pertengahan tahun mungkin ada pembayaran-pembayaran utang gitu ya, atau mungkin, nah ya tuh di situ ya kelihatan. Oke. Bilang. Nah, kan yang biru kan Indonesia sendiri tuh, which is quite good gitu kan. Jadi compare Nah, jadi kayak ya. Di sini kalau gue baca ya yang di Southeast Asia ya, Thailand, Malaysia, Vietnam, mungkin Malaysia yang paling kecil, Jok ya, itu masih negatif. Sementara kalau kayak Brasil, India, Meksiko itu masih negatif dan masih tinggi. Mungkin yang perlu kita expect apa dari current ya positif apa? Ya, memang yang perlu yang bisa men-trigger rupiah ini menguat atau melemah kan sebenarnya kayak ya pembelian dolarnya kan. Pembelian dolar atau rupiah ini kan tergantung balik lagi dari foreign kan, masuk atau keluar. Kalau masuk berarti dia perlu gitu, atau Indonesia perlu bayar ke luar negeri. Nah, kurang lebih kan gitu. Nah, kalau misalnya memang Amerika if dia naikin suku bunga lagi, ini secara teori dasar ya, kan di sana menjadi
returnnya dianggap mungkin wah lebih menarik lagi nih gitu kan, berarti kan orang tetap stay di sana atau mungkin nambah di sana gitu untuk beli treasury bonds-nya. Apakah itu yang di Indonesia juga jadi ke-trigger keluar gitu. Nah kalau memang ada sedikit outflow gitu, walaupun kita sebenarnya kepemilikan foreign di bonds tuh udah agak naik ya. Kalau sebelumnya kan sempat di bottom tuh 13% dari total bonds gitu kan, government bonds. Nah sekarang udah sempat 15% nih. Berarti kan sebenarnya ada inflow, mulai pelan ada inflow. Nah, cuman kalau tadi pertanyaan lu, yang worst case-nya apa ya? Memang Amerika masih naik, mungkin kalaupun terpengaruh ada sedikit outflow, sehingga itu memicu kan, berarti kan rupiah lu mungkin aja melemah, walaupun lu sebenarnya bisa cover gitu loh. Nah, jadi itu secara teknis itu yang bisa mempengaruhi sih menurut gua ya. Kalau liburan orang jalan-jalan ke luar negeri, gua rasa udah hampir over lah ya. Sekarang kan orang mungkin Juli ya udah selesai balik gitu kan. Jadi kan penggunaan dolar juga nggak terlalu signifikan gitu. Nanti perusahaan-perusahaan emiten bayar utang lagi di akhir tahun biasanya tuh. Ya udah kalau pertengahan bulan gini sih biasanya udah lewat gitu. Oke. Nah mungkin gue mau highlight di sini adalah Jok, kalau bicara soal ini ya tadi money inflow sama outflow ya, sebenarnya kita overall masih outflow ya Jok ya. Belum. Tapi kalau kita di pasar saham di IHSG. Iya betul. Nah tapi kalau lu lihat ya soal bonds obligasi kita kan sebenarnya yieldnya udah mulai kecil ya Jok ya. Mungkin udah sekitar 2 something ya. Mungkin kalau lu punya 6% atau mungkin below 6%. Ya kalau lu mau betting obligasi, apakah masih menarik untuk obligasi government Jok ya? Apakah sebenarnya karena obligasi yieldnya udah mulai kecil, so orang-orang at some point mereka akan berhenti untuk obligasi, mereka akan switching ke equity tuh Jok. What do you think Jok? Kayak gue jadi ingat kayak 2 bulanan yang lalu lah, kan kalau sama Ko Bernard ya, Bernard 88, warga 88 tuh kan borong government bond gitu kan, cukup banyak lah beli di kita gitu kan, FR gitu, terutama FR yang mana gitu, kalau mau tahu tuh tanya aja ke Bernard tuh. Nah sekarang itu rata-rata kelihatannya tadi, barusan aja tadi gue ngomong sama ini kan tim fixed income kan, dari tim bonds lah, ya udah mulai cuan tuh Om gitu kan, udah rata-rata udah lumayan profit gitu kan. Nah cuman pertanyaannya apakah TP sekarang atau gimana? TP sekarang mungkin boleh sebagian gitu ya, kira-kira namanya trader lah gitu kan, ya lu udah cuan ya udah take profit dong. Cuman maybe masih ada potensi juga mendekati akhir tahun, mungkin katanya ya view-nya tuh bisa aja masih ada potensi. Jadi sebenarnya mungkin bukan untuk tahun depan gitu, bukan sampai tahun depan, tapi untuk di dalam beberapa bulan ini ya kalau memang ada profit gitu, mungkin dia bisa gerak sih, masih bisa cuan gitu intinya. Iya. Oke. Nah tapi mungkin harus diingat juga ya, bonds ini kan memang untuk jangka panjang Jok ya. Memang kalau kemarin kita bisa riding the momentum waktu yieldnya masih bagus ya Jok, walaupun sekarang agak kecil. Kalau memang untuk diversified lu punya portfolio, sebenarnya not bad juga kali Jok ya. Nah, I don't know ya, maksudnya kayak lu bilang bonds untuk jangka panjang, ini kan kalau kita ngomongnya lebih ke government bonds kayak FR berapa gitu kan, itu kan very liquid gitu kan, ada bid overnya tiap hari. Jadi sebenarnya even pemain gede bonds itu dia juga nggak long term amat loh, dia kan juga istilahnya cuan berapa dalam kacamata bondholder ya, misalnya lu cuan 0,5%, 1%, 1,5%, itu aja dia udah ambil gitu kan. Jadi sebenarnya nggak really long term, kecuali lu beli yang kayak corporate bonds, memang kayak lu beli MDKA tuh motor bitin bonds, rate-nya 6%-an. Nah mungkin kayak yang seperti corporate bonds kan nggak selalu ada secondary-nya. Nah itu lu prepare memang untuk long, kayak at least 3 tahun lah sampai maturity gitu kan. Jadi ya menurut gue pemain bonds juga nggak long term amat sih. Iya, good point. Nah, Dok, kalau bicara kemarin barusan kita ngomong Julai, biasanya itu kan statistik itu rata-rata hijau Jok ya. Nah, sekarang barusan kemarin kita ngomong, marketnya lumayan ya, ada rebound Jok ya. Oke, balik lagi. Lu punya strategi apa nih Jok?
untuk 6 bulan ke depan, at least 3 bulan ke depan. Karena kalau dilihat ya Jok ya, kemarin kan yang gue bilang statistik yang gue punya itu biasanya bulan Agustus agak drop dikit tuh Jok ya. Berarti sebenarnya apakah sebenarnya bagus waktu drop? Maksudnya dalam artian bagus sih gini Jok, waktu drop berarti bisa beli lebih murah nih Jok. Nah, apakah harusnya kita fokusnya ke big caps atau ke small caps atau gimana? Nanti sambil kita lihat. Kalau kebetulan lagi nih, tadi gue juga baru ngobrol sama FM tim investmentnya Trimegah Aset lah ya. Jadi konteksnya begini, memang mereka terutama yang pegang equity fund gitu ya, reksadana saham, potensinya kan masih menunggu apakah memang jadi BI nurunin suku bunga gitu kan. Itu harapannya lebih cepat lebih baik gitu, karena itu akan impact positif ke bursa gitu kan. Nah, cuman yang disambari menunggu itu kan juga harus melihat liquidity lah. Kalau lu terutama kacamata fund ya, lu mengelola dana besar gitu kan. Berarti kan lu akan jaga di saham-saham yang mostly nih di beberapa reksadananya itu gue lihat 40% tuh ada di Big Four banks. Adalah BRI, Mandiri, BCA, BNI, Astra, Telkom. Nah, kurang lebih itu yang jadi core-nya dulu gitu untuk saat ini gitu, untuk at least mempertahankan ya return oke juga, tapi memang risikonya rendah gitu. Nah, kalau gue pikir itu menjadi wajar sih, since memang IHSG kita kan sekarang 67, mungkin ini baru mau tembus-tembus resist bawah lah, resist dekat gitulah ya. Ini kan orang masih berharap itu targetnya bisa di resist yang 69 gitu. Nah, kalau memang itu kejadian, entah didukung dengan kondisi makro yang sesuai harapan gitu kan, inflasi yang terus menurun gitu misalnya. Nah, itu kan berarti yang ngedrive kenaikan IHSG juga cuma saham-saham itu. Lu kalau di porto lu punya 40% saham di big cap itu, sebenarnya lu tinggal liatin IHSG aja. IHSG someday naik ya berarti saham-saham ini yang men-trigger naik gitu. Nah, cuman sembari menunggu itu, tentu kan kita mencoba untuk mencari alpha return yang lain gitu. Dari mana? Ya dari saham-saham yang lu biasa screening lah Hans gitu. Mana yang ya dari teknikalnya bagus, tiba-tiba ada volume. Nah, itu kan untuk porsi yang lebih kecil, ya mencari gainnya dari second liner itu. Dan which is terbukti gitu kan. Gue juga jadi hipotesa aja, biasa kan kalau akhir bulan gitu, kalau mungkin fund-fund yang dijual di perbankan itu kan biasanya cenderung di exit, di trading lah, ada masuk ada keluar gitu kan. Nah, yang udah sempat keluar akhir bulan itu sekarang mungkin masuk lagi gitu dananya, berarti kan mungkin ada mulai belanja lagi pelan-pelan gitu kan, belanja yang mana. Nah, jadi kayak ya itu jadi kayak satu siklus sih. Cuman intinya for now big caps itu memang masih jadi core gitu ya. Kalau misalnya lu memang mau pertahanin portofolionya sembari menunggu kebijakan suku bunga ini gitu. Tapi nggak ada salahnya lu trading di saham-saham yang kecil kan, as long lu di sektor apa, sektor otomotif yang benar gitu kan, atau properti lagi pullback lu beli kan gitu. Pilihannya yang sensitif tuh suku bunga juga lah, karena kan itu yang kita tunggu-tunggu. Ya. Oke, Jok, sebelum lanjut, Jok, mungkin teman-teman di sini masih ramai. Ya, kita sebenarnya kan ada itu tuh event sama Jod Investor Club ya. Nah, memang isinya itu untuk kelas teman-teman yang masih SMA sampai university ya, Jok ya. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil coba lihat ya, youth-investor-club.id. Nah, ini sih teman-teman kalau mau lihat ya. Nah, ini kurang lebih teman bisa follow seperti apa, bisa join ya. Even existing client pun masih bisa, as long as lu masih SMA sampai kuliah gitu ya. Nah, itu mungkin kita kasih info itu dulu. Nah, sebelum lanjut dulu Jok, tadi lu bicara soal otomotif ya. Gimana Jok? Otomotif kan lu lihat kan beberapa yang kayak Auto jalan, terus kayak Dharma juga jalan. Apakah sebenarnya ini termasuk udah mulai peak nih, udah mulai capek nih, dan orang akan switch ke industri lain misalnya, Jok? Ya, ini seperti teori lama ya. Kayak mungkin
semua juga udah ngomong gitu kan, kayak gue juga inget CCI juga pernah ngomong, lu kalau di sektor yang benar saham busuk aja juga pasti naik gitu, as long di sektor yang benar gitu kan. Dan ini kebukti di otomotif. Pertama mungkin di trigger kenaikan IMAS, Auto, Dharma gitu kan. Nah cuman sekarang yang kemarin kita mungkin seminggu lalu masih ngoceh gitu ya, kayak should be kalau penjualan mobil nasional naik, data bulanannya bagus, why dealer-dealer mobil nggak naik? Misal Cars gitu, waktu itu masih di berapa? 81, 82. Itu Sekarang 95. 95. Betul. Jadi kalau memang big cap-nya di sektor itu udah naik duluan, udah dirasa agak mahal, pasti orang akan mencari alternatifnya kan. Alternatifnya yang dianggap masih lagging, masih ketinggalan yang mana? Karena secara funda mungkin dia tetap diuntungkan, cuma harganya aja yang belum bergerak gitu. Karena alasan apa? Mungkin orang ngomong liquidity-nya masih nggak gede lah, nah sehingga tidak ada inflow. Tapi kan kalau sampai big cap-nya udah mahal, ya orang kan tetap cari kan. Misal Gajah Tunggal juga, kayak bannya, oke lah, ini part of otomotif. Tadinya kan juga nggak naik, baru naik kan. Nah jadi teman-teman pintar-pintar aja lihat mana sih saham-saham yang related ke otomotif yang masih lagging. Nah dari sektornya sendiri, apakah udah over? Sebenarnya memang goalsnya kan adalah suku bunga. If suku bunga turun, balik lagi, dia akan berdampak positif bagi semua yang kredit ini. Mobil juga salah satunya diuntungkan. Jadi sebenarnya itu aja belum kejadian, walaupun memang kita selalu future kan, istilahnya kita bergerak duluan kan pasar sahamnya. Tapi ya tadi triggernya aja sebenarnya belum selesai loh. Dan secara historical itu sebenarnya periode-periode penurunan suku bunga itu akan mengedrive kenaikan IHSG dalam waktu 1 tahun ke depan. Jadi periodenya tuh bukan cuma 1 bulan 2 bulan, tapi dia bisa sepanjang 1 tahun ke depan itu fasenya cenderung bullish gitu. Jadi masih banyak kesempatan sebenarnya untuk riding keuntungan dari penurunan suku bunga sih menurut gue. Ya. Oke, mungkin gue mau minta izin untuk balik ini dulu Jok ya. Kita mau liatin chart sekalian Jok ya. Kita bahas kemarin udah banyak fundamental juga. Kita mau lihat nih sebenarnya hari ini gimana. Masih match nggak dengan fundamental view-nya lu ya? Bentar ya. Oke, ada yang tahu nggak ini sama apa Jok? Mungkin mau tahu nih Jok. Apa sih, kecil banget nggak kelihatan. Kecil ya. Ya. Oke, mungkin gini deh. Awal-awal gue lebih suka selalu ngeliatin dari indeksnya dulu kali Jok ya. Nah indeks ini kalian ya sempat kita lihat semua support di sini, which is good buat kita ya kalau maksudnya pas waktu IHSG di support sebenarnya kita cari barang yang murah baik secara fundamental atau memang lumayan bagus ya dan story-nya masih ada tuh. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari bulan Mei kemarin udah buangan lumayan banyak, Juni lagi drop, otomatis bulan Juli waktu dia lagi di bawah berarti banyak barang yang murah Jok ya. Nah ini kejadian lagi nih, tinggal saham apa? Bilang soal otomotif. Nah, kita masih lihat tadi naik Dharma gimana kan? PP lumayan jauh nih, Jo. Nah, gimana nih Jo kalau Dharma? Fundamentalnya kan teman-teman bisa baca tuh, tim research kita Richard ya udah rilis full reportnya, tebel banget tuh, target price-nya juga bisa tuh kalau dilihat dari apps terima. Cuman I don't know ya, kalau misalnya bagi gua, misalnya kan teman-teman pasti ada juga tuh yang average up dari bawah. Should be sih kalau candle-candlenya udah mulai lemas, ya lu boleh, nggak ada salahnya take profit sebagian sih. Menurut gua ya, kalau lu memang trading gitu. Ya. Selain itu kan kalau kita bicara valuasi Jok ya, itu valuasi kan jalan kita lihat future-nya sampai 1 tahun. Jadi biasa rata-rata sampai 12 bulan. Ya bisa aja sampai ke target valuasinya, tapi dia turun dulu atau dulu ya, karena market di bawah mungkin orang udah pada akan cari switch barang lain yang masih murah ya, yang masih value. Mungkin Hans, kalau kayak saham Dharma ini kalau di sektor otomotif tuh dia lumayan prime ya, jadi kayak istilahnya dia BCA-nya di otomotif nih, kalau kita lihat price to book value-nya nih at current condition dia berapa ya kemarin, sekitar 4 kan kurang lebih, jadi cukup premium sih harganya. Ya. Nah balik lagi, kalau pertanyaannya
Oke. Teman-teman kalau mau tanya boleh sih ketik komen di bawah ya. Just in case kata kita akan. Nah, baik lagi nih Jok. Kalau dari Dharma ini mungkin kita udah sadar ya, ini jalan dari bulan Januari bos. Nah, kalau lu masih berharap dia naik, somehow akan lebih menarik buat gua cari yang lagging, Jok. Nah, yang lagging salah satunya yang kita lihat auto kali Jok ya. Auto. Nah, kalau di targetnya si Richard itu kurang lebih berapa sih? Dia punya valuasi forecast-nya masih sekitar 12 kali PI kali Jok. 500. 500 12 kali PI Jok ya. Berarti kan sebenarnya masih ada ruang lumayan nih. Malah menurut gua kalau hal seperti ini ya jadi kesempatan untuk kita kenapa? Walaupun dia udah running tinggi Jok, tapi secara teknikal ya secara momentumnya bisa pullback ke atas. Valuasi 4.500 masih lumayan banyak Jok. Jadi kalau kita bicara ya ini lebih murah lah daripada Dharma yang udah jalan duluan gitu. Oh ya Hans, gue jadi berpikir gini, mungkin ada temen gue yang pernah nanya kan, misalnya kayak Dharma sama Auto, kenapa sih valuasinya lebih premium Dharma gitu compare to Auto, yang which is sebenarnya Auto tuh mungkin market share-nya lebih gede, jauh gitu kan, hampir 80% gitu di total Indonesia gitu kan. Nah, kalau misalnya kemarin tuh awal-awal memang yang orang tuh dengar duluan, itu kan karena Dharma banyak beberapa lini bisnisnya yang relate ke EV langsung gitu, kayak mobil Hyundai gitu, jelas gitu kan. Nah, sedangkan kalau mobil-mobil kayak Toyota, mungkin kan belum di ngomong yang benar-benar EV terus diproduksi massal gitu. Kalaupun ada BZ yang kemarin itu kan mahal juga harganya 1 M-an gitu kan. Nah, jadi makanya Dharma yang dianggap lebih intas ke environment EV, jadi dia orang menilai itu the future kan, jadi dia berani pay lebih mahal gitu untuk saat ini ya gitu dibandingkan dengan Auto. Walaupun Auto ya dia punya keunggulan tersendiri lah dengan dia kan punya auto drive yang gitu-gitunya, itu juga bisa jadi saking banyaknya kan sebenarnya dia gampang mau monetize itu kan, mau jadi tempat maybe someday jadi charge baterai, swap baterai, apapun itu. Nah itu kan future development-nya ke arah yang berbeda mungkin, tapi kan keuntungan juga buat si Auto. Jadi ya sebenarnya sama-sama menarik, tapi dilihat dari sisi mananya gitu sih. Ya. Kalau gua lebih suka balik lagi fundamentalnya sesuai sama teknikalnya, Jok. Jadi kalau memang kita mau cari yang murah, sebenarnya cari yang legged lebih gampang ya. Kalau satunya jalan, industrinya benar ya tinggal cari yang mana yang belum jalan, Jok, sama yang mana. Nah, kira-kira yang bicara gaji tunggal, lu masih berani atau soalnya Jogi udah cuan banyak gitu misalnya. Di sini di gadget tunggal maksud lo? Gadget tunggal kebetulan, Jok. Tapi kalau lihat dari pola-polanya kan dia sebenarnya seasonal ya. Maksudnya kayak oke, dia main tuh kalau main di candle 2 kayak gini ya trailing stop lah udah paling bener. Pakai itu fitur advance order diterima udah gitu biar jaga keuntungan aja. Ya, betul. Kalau yang model-model gini ya. Nah, bener. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu fitur advance ordernya, don't worry karena memang ada video tutorial ya, Jok. Ya, terima kasih tuh harusnya ada. Nah, tinggal teman-teman coba belajar dari sana aja ya. Mungkin sebenarnya kalau kita terapkan trading plan dengan baik, kita udah tahu kapan mau buy, kapan mau jual, Jok ya. Nah, seenggak-enggaknya jadi lebih santai tanpa harus jaga lilin, Jok ya. Kecuali teman-teman mau scalping ya, ada fitur lain juga mungkin ya. Oke, balik lagi, Jok. Apalagi nih, Jok, yang menarik? Kayak kemarin waktu kita bicara SMSM, Jok ya. Ini juga termasuk industri yang sama, Jok ya. Nah, kalau SMSM by technical memang harusnya 1945 menurut gua udah target gua udah hit, Jok. Nah, apakah ini salah satu termasuk yang lagging, Jok? Atau secara price valuasi masih murah gitu? Balik
lagi ya, ini kan saham-saham yang ngekor kenaikan sektor otomotif gitu. Dan secara valuation dari dulu sih memang gue lihat dia lumayan nggak murah juga gitu secara valuation, walaupun dia ada growth gitu kan, ada dividen lancar gitu. Nah jadi ya menurut gue ini mungkin bukan pilihan utama sih. I don't know, lu ikutin teknikalnya aja karena dari fundanya sih gue belum melihat something lagi ya. Oke, Gitu. nah mungkin untuk sekedar info Jok ya, itu bilang mahal ya. Kita ngomong dari PI-nya tadi, sedang kalau kayak auto kita kan harapannya 12 kali PI ya. Nah sementara SMS Ya. ini udah 12,34 kali PI ya Jok ya. Terus kita ngomong Peers, ya itu udah mau auto ya kurang lebih Itu dong Hans, yang masih murah, yang jualan sepeda motor, apa tuh selis bukan ya? naik sepeda motor Honda di Jawa Timur. Ini barang Coba tunjukin lagi tadi apa PER dan PBV-nya itu yang ini Jok. berapa tuh, PER-nya masih single digit ya. Tuh PBV-nya berapa, masih di bawah 1. Murah nggak tuh? Orang udah tahu nih Jogi bicara apa ini. Lu memang apa? Yang tadi kan lu nanya mana yang masih lagging. Ya, tapi ya bener Jogi bilang ya, ini kalau kita bicara ya dia punya PER masih single digit juga, cara PB masih termasuk murah sih ya. Memang coba kita lihat ya, technically oke nggak? Anyway, dia juga masih kasih dividen lumayan Jok ya harusnya MPMX ya. Kemarin dia bagi 135, jadi almost 12% lah dari yield itunya harga waktu itu. Ya, tapi ya oke lah. Kalau kita bicara, ya menurut gua harusnya kayak ini any pullback sih sebenarnya kita bisa masuk ya 1035 something. Kenapa? Ya teman-teman bisa lihat juga ya di sini kalau Jogi tadi bicara sebagai technical analyst ada gap. Nah, lebih baik kita maintain ruang ke gapnya gitu Jog ya. Nah, buat teman-teman apa nih? Ya ini MPMX gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya mau bicara wave-nya sebenarnya since dia berangkatnya dari bawah ya, ini lumayan ya dekat-dekat support, teman-teman bisa lihat nih 1, 2 dia respect supportnya, dan ada bonus di sini, ada area gap ya dari technical analysis ala Jogi gitu. Nah 1000 sampai 1100 itu kan harusnya bisa jadi ruang profit yang lumayan Jok ya, tinggal ya kita jaga risknya aja. I think kalau semuanya kita mau jaga risknya ya di 1005 ke bawah mungkin teman-teman bisa kayak liquid dulu gitu, just in case kita dapat harga lebih murah. Ya, tapi good points ya, Jok. Kalau kita ngomong MPMX mungkin masih ada, masih inline lah fundamental sama technicalnya. Secara fundamental masih murah, technicalnya juga ada target yang lebih jelas. What next, Jok? Apalagi di otomotif. Nah, sebelum ngomong otomotif, ini ada yang tanya VCR. Gue udah lama sih nggak lihat VCR ya. Oke. Sektor tech itu ya. Nah, ini sebenarnya UVCR ya oke. Kalau kita ngomong UVCR mau ngapain ya sebenarnya? Dulu nih. Oke. Saham UVCR ini turnovernya setiap hari segini nih. Berapa tuh? Apakah teman-teman yang belum punya itu mau masuk di sini, atau sebenarnya banyak saham lain yang lebih menarik gitu ya? Kalau semuanya untuk belum masuk dan saya mau masuk sini, menurutku lebih banyak yang menarik daripada UVCR gitu. Ya bisa seperti V pattern atau V shape, tapi balik lagi nggak semua V shape yang kayak gini berhasil ya. Tapi V shape itu sebenarnya cerminan dari kayak rejection dari bawah ya, kayak shadow gitu Jok ya. Mungkin nggak begitu menarik ya, sektor industrinya masih belum begitu seksi gitu. Oke, gimana Jok kalau otomotif? Kayaknya mungkin beberapa itu doang lah ya. Ya. Jok, ada satu pertanyaan yang gue mau bahas dulu nih. Nah ini menarik ya. Oke, kalau lu lihat sebenarnya bulan Juli kemarin, bukan bulan Juli, tahun lalu itu kan lebih banyak cerita soal krisis energi Jok. Nah, kalau lu lihat kan kayak coal atau sebenarnya energi related itu lumayan normal ya Jok ya. Nah, sekarang kita udah
musim kemaraunya di tempat mereka udah mau habis nih Jok. Habis ini harusnya mereka mulai masuk ke winter. Apakah kalau kita lihat kayak energi kayak coal itu sebenarnya right momentum? Kenapa? Yang masuk kadang-kadang kita lihat barang bagus tuh waktu udah di atas. Sebenarnya barang bagus tuh barang yang masih di bawah, masih belum dilihat orang nih Jok. Menurut lu? Tadi kalau misalnya lo bilang sekarang masuk winter ya, ya belum lah Hans, karena by seasonal kayak untuk pembelian penumpukan inventory untuk penuhin gudangnya si coal itu ya untuk pembangkit power plant dan lain-lain itu biasanya peaknya tuh di September Oktober dia mulai beli. Jadi kalau memang lo mau precise di bulan-bulan apa ada kemungkinan kenaikan demand ya di sekitar itu September Oktober. Jadi kalau sekarang masih Juli Agustus tuh sebenarnya dia mungkin nggak terlalu signifikan. Cuman ya benar kalau misalnya lu beli pas udah mendekati November Desember lagi kan sebenarnya udah kayak mungkin harga coal-nya sendiri udah gerak naik kan. Ya. Jadi ya sekarang ini tinggal mencari bottom mana tapi view-nya ya 3 bulan sampai akhir tahun gitu. Agree. Jadi kalau kita menurut gua yang kayak energi ini mungkin juga masih menarik karena belum ada orang yang lihat jadi seksi lagi nih Jok. Nah pertanyaan tadi oil gimana, naik nggak? Oke, kalau kita ngomong oil naik apa enggak ya kita bisa lihat secara ini naik, ini turun. Tapi turun ini sama turun ini lebih cepat mana, lebih kencang mana? Nah sebenarnya kalau kita ngomong lu bawa mobil ya, kalau lu mau berhenti lu makin gas atau enggak? Nah itu poinnya. Jadi kalau seperti ini Jok ya, it's a matter of time, harganya akan normalize, ranging, dan suatu saat akan balik lagi ke atas. Jadi ada chance nggak untuk naik? Ya by technical kalau kita lihat, ya ada chance untuk naik Jok. Tinggal apakah lu masuk ke oilnya langsung atau ke oil real bisnis yang lain gitu. Oke, kalau misalnya gini deh Hans, mungkin yang masih hype nih, ini gue sekalian nanya teknikalnya ya. Orang kan mumpung aman mau IPO, which is induknya Medco ini kan relate to oil juga gitu kan. Harga juga masih di 900-an gitu, which is kemarin tuh gue berpikir 800 sampai 900 tuh sebenarnya cukup murah dan dia sempat ada rejection berapa kali di situ. Apakah menurut lu kalau memang nanti oil juga secara chart tadi mulai slowing penurunannya ya, mulai terbatas, mulai bentuk base, apakah ini menarik? Medcoin? Ya, kalau buat gua ini salah satu yang menarik. Ya, kalau bicara sebenarnya balik lagi berkaca sama indeksnya tadi, itu udah mulai pelan nih Jok. Ya, harusnya harga sekarang sih jadi menarik ya, harga 800 itu waktu collect Jok. Since dia punya risk juga nggak gitu gede ya, sekitar 8-9%, itu udah posisi gua taruh risk konservatif Jok, jangan sampai dia dicomot doang terus dia naik lagi ya. Harusnya ini maksudnya masih good entry point nih Jok. Terus juga lu lihat kan ini kan juga ranging di sini, sebenarnya yang bagus tuh masuk ranging atau trending ya. Balik lagi nih, kalau lu mau dapat momentum yang bagus waktu barang di bawah bukan di atas, karena di atas bisa aja ya udah telat gitu, atau orang-orang udah pada taking profit ya. Nah ini kalau Medco ya kita bisa lihat lagi kayak ya BMD ini mungkin oil related juga ya. Ini aja kalau lu bilang ya apa tadi, kalau industrinya bagus ya barang paling busuk juga jalan ya. Ini kita nggak tahu busuk apa enggak ya, tapi nih the sign of dia nggak turun kemana-mana lagi sebenarnya itu good. Maksud gua indikasi kalau industri ini bagus juga Jok, karena dia nggak turun. Anyway, sideways lebih bagus daripada downtrend ya Jok ya. Nah apalagi nih Jok kira-kira yang menarik? Tuh. Lu masih bahas relate to oil atau apa yang lain? Yang relate sama energy or oil Jok ya. Karena tuh Wins tuh ada yang jawab tuh Wins lumayan sekarang sempat agak mulai slow, tapi gimana tuh? Oke. Wins ya, di tempatnya kita sempat ya bahas soal Wins tuh udah bolak-balik. Kemarin kita juga bahas Wins lagi. Nah, balik lagi nih, kalau lu mau lihat Wins itu kan harus lihat dari dia punya revenue gimana earningnya. Setelah dia sebenarnya under investment juga, terus juga secara structural juga dia
ini Jok ya, mendukung harganya untuk naik nih Jok ya. Nah, kalau ini kan nggak langsung produksi oilnya ya, tapi dia masih oil related. Nah, sekarang kita lihat nih, waktu di sini dia daerah-daerah support nih Jok, dia mantul ya. Nah, apakah dia akan sampai 408 targetnya kita ini? Gua nggak pernah tahu ya, agak susah kalau ngomong pasti di sini. Tapi yang jelas kalau kita mau buat trading pendek doang ya Jok ya, untuk riding momentum pindah ke industri lain mana waktu di jalan, harusnya harga-harga sekarang malah kita udah bisa take profit Jok. Kenapa? Satu, kita nggak pernah tahu nih Jok, apakah di sini akan buat high baru ya. Tapi kalau kita assume aja, ini jalannya begini ya, terus dia ke sini, ya siapa tahu dia buat lower high, ya kita bisa taking profit dulu nih Jok, oil related ya. Nah, satu lagi kalau SMDR, yes kita bisa lihat ya SMDR, by technical kemarin juga harusnya udah taking profit dulu, tapi ada chance nggak dia naik lagi? Well, yang harus diperhatikan di sini sebenarnya yang di sini dia bisa lebih tinggi nggak ya? Kenapa? Sebenarnya ini adalah tren terakhir yang dia masih respect Jok ya. Nah, tinggal tren minornya apa akan lanjut ke atas apa enggak ya? Balik lagi lanjut ke atas dan resisten ini yang harus diperhatiin. Kalau SMDR ya, apakah sekarang waktu yang bagus untuk masuk? Lagi ini yang paling bagus untuk naik, untuk masuk ya. Or yang kedua, teman-teman bisa masuk dulu nih yang ini kalau jogging ngomong piramidnya gini ya Jok ya, begini ya. Piramid. Ya, kita skill kita bisa masuk lagi nih. Nah, itu mungkin strategi kalau kita nggak tahu atau takut kehilangan barang sih Jok. Ya. Oke, sama ini tadi Hans tuh Pegas sebenarnya benar. Kayaknya tadi gue lihat ada yang pertanyaan. Betul Pegas. Dia termasuk yang kan tadi ada pertanyaan kayak LQ45 mana sih yang masih murah. Nah, kayaknya tuh Pegas juga termasuk big cap-nya lah gitu untuk diperhatiin. Terus dia after bagi dividen kan mulai agak di bottom tuh 1.300. Nah, kan pemerintah juga rasa-rasanya kan sempat lah wacana menaikin harga gas industri, which is ya marginnya kan bisa lebih baik. Nah, menurut lo gimana harga teknikalnya tuh? Harusnya kalau dari Pegas menurut gua masih bagus ya. Oke, gua coba buang yang hijau-hijau di sini, Jo. Oke. Nah, gua masih ngelihat mungkin area-area ini area-area support ya, Jok ya. Nah, itu support lah kurang lebih lah. Kadang-kadang support kita nggak bisa ngomong pasti di sana. Kita kasih pairing. Yang perlu di-highlight apa sih? Nih, ini gap segede bagong Jok ya. Barusan ditutup kurang lebih setengah. After dividend itu. Yes, benar after dividend. Berarti kalau kita cuma mau ini doang dan sebenarnya waktu dia break di sini kan breaknya terlalu kecil. Harusnya kalau naik sampai sini itu masih target yang masih masuk akal menurut gua, Jok. Harusnya area dengan stop loss di bawah sini ya 1.300 ke bawah mungkin kita bisa batasin dulu risikonya. Gimana Jok? Ada lagi nggak yang apa ya coba gua lihat ya? Wah. Paling yang orang demen, orang gregetan, fundanya murah, tapi kok di situ-situ aja Elsa. Oh iya, itu bener juga nih. Aduh, lambat banget sih Jok. Ke atas itu mungkin ya 16% ya. Terus dia juga konsumsinya lama juga Jok. Mungkin ini deh, coba lu lihat kayak energi ini. Kita masih ngomong energi ini ya. Ini juga nggak kemana-mana. Terus juga mulai ranging juga ya. Terus kalau lu bicara dari teknikalnya, ya lu bisa lihat ini turun. Terus di sini juga mulai naik. Harusnya ada divergent, tinggal reversal yang jelas sih belum ada ya. Nah ini mungkin bisa masuk ke lu punya watchlist nih Jok. Oke. Terus juga apalagi ya, ESA juga lumayan tuh. Nah, ini kalau lu bicara tadi technical di depan, Jok. Nah, ini kan sebenarnya saham-saham model favorit technical analis, Jok. Karena banyak gap area kejar untuk naik ke atas tuh. Harusnya baik fundamental kemarin kan apa ya? Dia ada overhaul dulu ya, Jok ya. Makanya di Q1 ya
harusnya expect dia maintenance. ya dia maintenance, dia punya earning turun ya. Nah sekarang kalau udah Q2 ini harusnya udah balik normal, dia punya operasi, harusnya dia akan dapat earning yang lumayan ya. Pak, growth story-nya dia masih ke blue ammonia ya, Jok ya. Ya, Sorry, ya blue ammonia ya. Amonia ini ada pengembangan berikutnya sih. ya, blue ammonia, green ammonia. Oke, kita bicara ini ya, Jok ya. Kemarin gua kan sempat pergi ke yang petrokimia itu, Jok ya. Nah, selama ini kan kita cuma tahu yang buat blue ammonia on plan-nya ya, itu masih di ESA ya. Tapi gue barusan tahu nih kemarin, Jok, di petrokimia juga itu mau buat kayak pabrik blue ammonia, Jok. Nah, berarti kalau kita ngomong growth story-nya, ini semakin banyak yang tertarik, berarti semakin dekat sama plan yang bakal kejadian, Jok ya. Nah, kalau kita lihat, mungkin salah satu pelopor blue ammonia di pertama kali yang bakal jadi dulu, mungkin salah satunya adalah ESA, Jok ya. Jadi kita ngomong growth story ada, dia punya earning juga cukup stabil, secara teknikal itu gapnya bagus banget katanya gapnya. Nah ini mungkin teman-teman bisa sih consider masuk ke sini sih. Apalagi ya, Jok ya, kalau kita lihat apa ya? Nah tadi lu ada SMA tuh, Jok. Nah gimana? Kenapa? Tadi apa? SMA. Ya udah. Ini mah kenapa? Rada random dari energi tahu-tahu ke SMA, Jok. SMA kan udah sempat dibahas kan, ini juga udah lama kali, udah hampir sebulan kali, dari 130-an kan atau 40. Sebenarnya memang dia juga diuntungkan lah mungkin gara-gara sektor tech ini gerak gitu kan, tapi kita kan milih sebenarnya saham-saham yang related. Dia kan induknya MTech di teknologi gitu ya, tapi kan kita milih yang bottom line-nya juga sebenarnya bagus gitu, yang memang ada udah profit lah. Nah which is salah satunya kan SCMA ya. Secara kemarin dia juga punya Mentari TV kan yang baru, itu market share-nya juga lumayan bagus, dia udah sampai 5% nasional gitu. Jadi kayak TV baru, brand baru. Lu pernah nonton nggak Mentari TV? Mentari TV gua nontonnya Netflix, Jok, sorry. Nah, even lu nggak nonton, dia market share 5%, which is quite good gitu. Jadi ya udah, sembari melihat videonya, apakah videonya kemarin kan memang sempat bottom, dalam arti bottom line-nya tuh nggak terlalu bagus ya. Tapi ya dia kasih bikin promo lagi, kalau active usernya naik lagi, itu dia kan sempat potong dari yang bulanan 39.000, 19.000 gitu kan. Apakah dia bisa mendrive active subscribernya lagi? Nah itu yang ya, hal-hal itu orang spek lah, karena dengan harga yang sudah terlalu bottom juga. Nah jadi ya potensinya kayak risknya udah, downside risknya terbatas banget kan. Naik deh, cuman apakah dia sampai ke berapa, ya keberapanya ini yang masih harus dikawal gitu. Q2-nya bagaimana, apakah tercermin gitu. Kalau memang bagus ya orang mungkin masih gas lagi gitu kan, tapi kalau enggak ya orang take profit gitu ya. Nah tadi ada yang bicara soal pemilu. Jok, kalau dulu zaman pemilu ini kan TV pada atau media ya, Jok ya, bakal lebih banyak kebanjiran earning harusnya, Jok ya. Nah mungkin sebelum kita bicara industrinya dulu deh, mumpung lu lihatnya udah SMA ya. Kalau kayak RAM gimana, Jok? Ini kan sebenarnya memang barusan IPO ya, tapi kalau kita lihat yang dia ini film udah naik lumayan tinggi, Jok. Apakah nanti bakal nyusul kayak filmnya ya? Nah kita lihat dulu technical dulu deh. Sebenarnya kan dia cukup clear ya. Dia punya trend, structure marketnya belum break nih. Harusnya kalau memang kita bisa hold ini barang ya, Jok ya, harusnya masih bisa di follow wall. Selama ini belum break, harusnya kita masih bisa collect. Tapi again ya, harusnya ini good price untuk masuk sih, Jok, menurut gue ya. Kenapa nih? Waktu dia pullback, ini dia punya volume juga kecil banget, Jok. Harusnya volume yang kecil berarti kan waktu lu effort itu nggak terlalu besar buangannya
Nah ini mungkin salah satu poin yang mungkin kita bisa lihat ya di RAM ya. Terus MNCN gimana? MNCN juga gua lihat udah mulai naik ya. Lihat ya teman-teman bisa lihat. Same industri pada reversal. Tadi lu lihat kayak SMA mulai reversal. Apakah yang kayak MTech? Sorry, ini MTech nih. Reversal juga nggak? MTech juga mulai reversal. Malah harusnya ini kemarin entry point nih. Satu lagi nih ya, BMTR nih sahamnya Pak Lokeng Hong. Ya, ini juga reversal. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong nih, walaupun kita nggak ngerti benar-benar dia punya fundamental ya, but secara industri sama-sama jalan, Jok. Ya itu sih mungkin untuk Kalau sedikit nyinggung tentang media in general ya, tadi kan ada yang ini nih kocak sehat nih, iklan TV masih banyak, kayaknya udah dimakan TikTok, YouTube dan lain-lain deh. Sebenarnya memang iya, dalam arti digital ads itu kan satu hal yang menggerus konvensional ads yang ada di TV gitu. Tapi kan ini bukan berarti kayak grup SCMA, Indosiar gitu kayak mereka diam. Mereka kan punya kapanlagi.com dan kanal-kanal digitalnya lah. Which is itu dia ngetap market digital ads itu gitu. Dan juga sebenarnya ya kalau kita lihat uang besarnya nominal gedenya kan masih di iklan TV gitu. Walaupun growth-nya mungkin agak slow gitu ya, tapi ya secara nominal itu paling gede masih di iklan-iklan TV karena yang pakai kan ya perusahaan-perusahaan rokok lah, terus consumer goods lah gitu kan. Ya, jadi memang dia menyiapkan beberapa strategi sih, termasuk kayak digital billboardnya dia, Tron dan ya Videotron dan lain-lain itu kan mereka punya yang namanya AI gitu. Kalau teman-teman lihat ya, itu kan grupnya mereka juga, which is ya di situ mereka juga mencoba mengcapture lah sebisa mungkin iklan-iklan ini tetap di uangnya masuk ke mereka gitu kan. Ya. Tapi memang yang paling gede memang TikTok sih. Yang growth-nya paling cepat. Ya cepat, betul, setuju. Nah ini kita ngomong apa yang yang mungkin masih bisa dilihat yang menurut gua kayak MBMA ini juga sebenarnya lumayan harga murah ya Jok ya. Walaupun sempat turun ya Jok ya sebelumnya. Nah tapi balik lagi nih, ini kan lumayan turning, lumayan reversal. Kalau tadi teman-teman udah lihat SMA model seperti ini, terus apalagi tadi MTech juga model. Nah ini kan sebenarnya sama ya, udah mulai turning nih Joknya. Harusnya possibility dia naik ya mungkin masih bisa, apalagi grup-grupnya pada jalan juga ya kalau lihat ya Jok ya. Nah nih MDK ini harus muncul nih, kalau nggak Jogi nggak puas katanya nih. MDKA. Nah MDKA juga ya ini ada gap area juga untuk target. Nah kalau gini ini nih, menurut saya kalau pas seperti ini kita udah tahu growth story-nya ada, berarti fundamentalnya harusnya oke juga ya. Sebenarnya any pullback itu good chance untuk masuk sih Jok. Ya. Terus juga Bird sama Breeze. Oke, nanti kita lihat ya. Terus ada apa lagi grupnya ini? Adaro ya. Nah ini udah mulai, ADMR ya. Ini juga udah mulai naik ya, Jok ya. Terus juga dari Adaro ini harusnya juga udah mulai pelan-pelan turning ya. Walau kalau ini malah target gapnya banyak Jok ya. Nah mungkin kalau menurut gua Jok ya, sektor energi yang akan lebih menarik sih Jok ya, yang belum jalan lagi nih. Jadi harapan gue gini Jok, kalau sektor energi jalan Jok, yang kemarin pada nyangkut energi pada bisa take profit Jok ya, harusnya flow market ada lagi ini. Ya, terus juga kayak bumi ya, menurut gue juga ya harusnya sih ya ada chance naik lah ya bumi ya. BRMS-nya juga satu paket ya. Nah, ini juga tunggu reversal ya, belum kayak turning kayak yang tadi ya Jok ya. Raja tuh, jadi nanya Raja Hans. Raja. What do you think about Raja Jogi? I don't know, teknikal aja. Wah, oke. Apakah dia akan punya story yang sama kayak Pegas tadi, yang pemerintah akan naikin harga gas tuh Jok?
Gimana tuh Jok? Ya could be sih, tapi memang gini, dia kan belum terbukti. I mean kalau mungkin lihat apa secara laporan keuangannya ya mungkin masih belum bagus, tapi kan memang future development-nya dia ya kemungkinan ada banyak ladang migas gitu kan yang diakuisisi. Nah, which is itu good karena dengan adanya kenaikan revenue which is good gitu kan. Ya. Nah, cuman saham-saham kayak gini kalau yang memang volatility-nya tinggi, ya mau nggak mau akan lebih precise kalau memang liatin teknikalnya sih. Karena perubahan fundamentalnya tuh nggak cepet kan gitu. Ya, betul. Nah, kalau untuk technical, menurut gua itu area 815, 880, ya waktunya beli ya. Tapi ini udah kejadian dari September 2022, Jok ya. Agustus September. Dia muter-muter di sini terus. Nah, ini yang sebenarnya gua bolak-balik bicara. Kalau market itu bisa sideways selama 10 tahun, berarti sebenarnya lu punya duit ATM di market, di emiten ini yang lebih pasti ya. Kalau sebelumnya, tahun lalu gue masih ingat tuh, Antam 28%, tapi 4 kali 1 tahun Jok. Nah, ini 38%. Kita bisa lihat nih ya, sekali, ya, terus 2 kali, 3 kali, ini mungkin 4 kali, siapa tahu dapat 5 kali, apalagi growth story-nya masih ada Jok ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa consider untuk masuk di ranging. Betul. Bevin kok jadi loyo Jok? Kita jawab hari ini. Oke, coba kita lihat Bevin. Arto dulu deh sebelum ke Bevin. Oke, gimana Jok kalau Arto? Any view soal Arto? Sebenarnya kalau dilihat laporan 5 bulan yang kemarin yang rilis kan laba, tapi apakah itu yang di-expect dulu di awal pembuatan digital banking ini kan nggak juga gitu. Mungkin kayak masih harus membuktikan lah laba puluhan M kan nggak berarti apa-apa gitu untuk sekelas market cap yang hampir 10 triliunan gini kan. Nah, jadi kayak equity-nya dia hampir 10 triliun gitu. Kayak Jok kalau Arto. Nah, itu makanya dengan lu modal 10 triliun, 9 triliun gitu more or less, laba puluhan M, sebenarnya bukan mungkin itu belum mencapai titik idealnya, tapi dengan harga 2000 kemarin dan ya orang udah mulai ekspektasi lagi penurunan suku bunga yang which is good for tech gitu kan. Dan yang the biggest digibank mungkin apa selain BBYB gitu ya. Ya mungkin ini jadi satu pilihan gitu. Terlalu murah gitu kan. Ya jadi kalau Arto naik, MTech naik, BBYB naik, ya which is itu memang rotasi sektor sih jatuhnya. Oke, betul. Nah, kita ngomong kayak gini, ya biasanya kan kalau dulu kan BANK lah, Arto lah, kita coba temennya ya. Ini juga lebih ranging ya. Mungkin salah satu yang lumayan teman-teman ingat nih Agro nih. Nah, ini juga sama nih model-model kayak si apa tadi Raja ya Jok ya. Oke. Nah, ini kan ranging juga Jok ya. Siapa tahu dapat 17%. Kan nanti juga dibandingin Raja, balik lagi ke pilihan teman-teman nih ya. Nah, tapi by technical ini harusnya cukup cheap sih harusnya. Terus apalagi Jok? Coba ya kita lihat ya. Kayak Bevin. Tunggu dulu. Tadi ada yang tanya soal BTPS. Nah, gimana nih Jok kalau BTPS? Nah, ya memang kemarin 2000-an itu sih cukup murah karena balik lagi teorinya sama, apapun yang turun terlalu dalam itu pasti ada potensi istilahnya dead cat bounce itu kan. Dead cat bounce ini kan kejadian karena lu udah turun terlalu dalam, dianggap terlalu dalam. Tapi apakah ini mencerminkan perubahan fundamental, ada reversal? Belum tentu. Itu harus dipelajari lagi. Atau mungkin kayak ya apa sih puntung rokok yang isapan terakhir itu loh apa teorinya. Nah itu kan juga ini kenaikan terakhir gitu, mungkin sebelum akhirnya tidak naik lagi. Ada juga potensi begitu kan. Nah cuman makanya kalau memang fundamentalnya berubah baru kita high conviction. Tapi kalau memang cuman ikutin technical, make sure pas udah dia naik trailing stopnya itu dijaga terus sih menurut gue. Betul. Nah juga kalau kita lihat Jok ya, menurut gua
make sense nggak sih kalau dia turun? Anyway, kemarin kita sempat dari 2000 tuh ada yang tanya gue, masuk, ya bukan gue lihat berdasarkan teknikal doang ya Jok ya. Harusnya sekarang kalau kita resisten, biasanya kalau orang dekat resisten itu mulai takut ketinggian Jok. Ya harusnya ada orang technical fits bagi, karena mungkin mereka ngambil momentum, mungkin mereka nggak lihat soal fundamentalnya lebih dalam Jok ya. Nah ini mungkin untuk menghindari ini ya, deket-deket resisten mungkin kita bisa ya cigar butt right ya, mungkin kita bisa profit tuh. Nah tapi kita bisa lihat nih Jok, gimana kalau kita masih mau masuk. Oke, nah di BTPS sendiri kita masih bisa lihat ya, ini structure marketnya udah mulai rubah, terus mulai ada reversal trend. Kalau kita mau tunggangi trennya, mungkin di 2100, 2150 itu mungkin kita bisa manfaatin technical reboundnya Jok ya. Nah ini untuk BTPS ya. Terus kalau tadi BBKP, ini kemarin sih yang dari BBKP ya kebetulan ya. Oke, kemarin lu punya story Jok BBKP. Kenapa? BBKP kemarin story lu gimana Jok? Oh ya, memang as guideline management kan dia mau turunin NPL-nya, dan NPL-nya kan should be udah agak menurun gitu di tahun ini. Targetnya kan akhir tahun 5%, tahun berikutnya lagi sampai 2 tahun ke depan bisa 3%, which is ya sudah terlalu bottom juga. Dan balik lagi, kalau valuasi big cap-nya yang di banks itu udah dianggap mahal, harga udah tinggi, second liner ya bergerak gitu kan. Jadi ini kayak downside risk yang sangat terbatas gitu. Pemikiran orang mah begitu aja, simple gitu kan. Jadi ya why not gitu untuk dicoba. Nah, itulah banyak yang orang-orang yang memanfaatkan konsep itu di saham-saham yang kayak gini nih. Ya, betul. Nah, juga kita bisa lihat Jok ya, kalau dari kliennya si BBKP ini kan lebih ke arah Korea Jok ya. Nah, sementara kalau dari itu ada Hyundai, dia punya klien juga LG, Samsung, Lotte, Hankook, CGV dan lain-lain ya. Untuk lokalnya sih sebenarnya masih yang top tier juga, Amina sama selected small medium enterprise Jok ya. Tapi sebenarnya apakah ini akan jadi digital apa enggak? Nah, ini nih. Dari yang kemarin gua masih update terakhir ya. Mereka itu kan mau buat digital bank apps, dibuat mimicking sama Kukmin Bank Jok ya. Launchingnya rencana di akhir 2023. Ya, kita nggak tahu bakal kejadian apa enggak ya. Tapi yang perlu kita highlight adalah sebenarnya bagusnya itu akan kelihatan depan, bukan sekarang nih kalau menurut gua dari BBKP ya. But sekarang di murah apa enggak ya, balik lagi nih teman-teman, kadang-kadang technical jalan duluan. Nah seperti ini sebenarnya udah mulai reversal ya. Kalau kita mengambil rebound waktu dia rebound atau waktu dia pullback, mungkin lebih wise sih menurut gua sih. Ya ini pada pinter-pinter tuh, Al Irfan, Tan, benar cigar butt investing, gue lupa namanya apa tadi. Lupa atau nggak tahu Jok, nggak apa-apa kok Jok. Kan gue ingetnya bahasa Indonesianya apa sih, isapan rokok apa gitu. Sekarang rokok elektrik nggak isapan terakhir Jok. Oh kemarin ada yang bilang ya gudang garam potensi LQ45 or something. I don't know. Lihat ya, gudang garam tuh salah satu yang gua lumayan suka sebenarnya ya, karena technical itu harusnya ada gap area yang harusnya dia close tuh. Tapi dia dapat atau enggak? Nah ini nih, garam punya chart ini, kita bisa lihat ini, dia segede bagong nih. Nah harusnya 22%. Apakah teman-teman balik lagi ya, kembali tergantung lu punya size Jok ya. Kalau size lu besar, mungkin lu akan comfortable sama barang yang liquid ya. Tapi kalau size lu doesn't matter Jok ya, ya lu mungkin bisa cari yang lebih liquid, lebih gesit ya. Sorry kalau ini mungkin gua nggak begitu suka ya. Mungkin kayak Wismilak ya. Nah Wismilak nih sebenarnya dari tahun ini nih dia punya performance ya naik segini banyak nih Jok ya. Oke. Yang harus kita sadar nih, bos, ini udah naik banyak bos. Lu kalau berharap yang naik banyak, terus naik lebih tinggi lagi, akan make sense nggak? Nah, kalau seperti ini, gua biasanya cenderung untuk
ya udah gue akan move on cari yang lain. Sama seperti ini nih, turun terus. Nah ini naik terus, udah mulai lambat nih ya. Nah mungkin gudang garam not bad juga kalau dimasuk job. Since tinggi nih. But ya, auto sudah naik 2 kali. Betul.